Pukulan Master Fu tidak hanya berpengaruh pada kelabang di lantai atas, tetapi juga menimbulkan hentakan energi yang meluas hingga ke sekitar gedung. Tak jauh dari sana, Chang merasakan energi yang semakin meningkat. Ia terkejut sekaligus heran karena mengenali kekuatan itu, lalu bertanya-tanya apakah Master Fu masih hidup. Dorongan rasa penasaran membuatnya melesat cepat menuju atap gedung, berniat memastikan sekaligus merebut nyawa Master Fu dengan tangannya sendiri. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika seseorang menghadangnya. Dari belakang, Yunyun tampak menaiki tubuh kelabang raksasa milik Chang. Kehadirannya membuat Chang terkejut karena tidak menduga ada wanita lain yang akan menghalanginya. Kelabang Chang sontak bergerak mengepung Yunyun, membuatnya berada di tengah lingkaran serangan dan kebingungan menghadapi situasi itu. Duan yang berdiri di pundak Yunyun segera memperingatkan agar ia berhati-hati, lalu memancarkan kekuatan gelombang psikis untuk melindunginya dari serangan kelabang. Tidak jauh dari sana, Su Chen memperhatikan mereka dengan seksama. Namun di tengah usahanya, Duan tergelincir jatuh dari pundak Yunyun. Saat tubuhnya meluncur ke bawah, Chang membuka mulutnya dengan lebar, berniat melahapnya terlebih dahulu. Di ambang hidup dan mati, Duan berteriak memanggil Su Chen, berharap ia bisa diselamatkan. Seketika Su Chen melesat cepat, menembakkan jaring laba-laba dari tangannya untuk menarik Duan sebelum terjerumus ke dalam mulut Chang. Usahanya berhasil menahan tubuh Duan, lalu dengan cekatan ia melemparkannya ke udara dan menukar posisinya sendiri untuk berhadapan langsung dengan Chang. Serangan keras Su Chen menghantam kepala kelabang itu, memancarkan energi kuat yang membuat tubuh raksasa Chang terhempas ke tanah. Tidak berhenti di situ, Su Chen terus menghantam seluruh bagian tubuh kelabang tanpa henti. Hingga di depan Yunyun, tubuh Chang terlihat terpecah menjadi beberapa bagian. Di saat bersamaan, tubuh Duan yang dilempar ke udara mulai meluncur jatuh ke tanah. Dengan kecepatan luar biasa, Su Chen segera menangkapnya tepat pada waktunya. Meski selamat, ancaman belum berakhir. Dari arah belakang, mulut kelabang kembali terbuka lebar dan langsung melahap Su Chen serta Duan. Pemandangan itu membuat Yunyun terkejut, menyadari keduanya ditelan hidup-hidup. Chang pun tertawa puas, meyakini mereka tidak tahu bahwa setiap potongan tubuh kelabangnya juga memiliki mulut untuk menerkam, dan dalam hitungan detik mereka akan masuk ke dalam pencernaan. Di sisi lain, telinga Chang menangkap suara bising dari arah Master Fu, menyadari bahwa senjata itu masih ditempa. Ia segera mengamuk, menghantam gedung hingga runtuh, berharap Master Fu tidak bisa bertahan di atasnya. Setelah itu, Chang merasa waktunya telah tiba untuk menghabisi Yunyun yang kini seorang diri. Namun dari reruntuhan gedung, sesuatu melesat cepat. Golden muncul dengan lincah, melompat melewati puing-puing, hingga akhirnya tiba di lantai dasar. Tubuhnya yang telah berevolusi membawa sebuah pedang di mulutnya, pedang yang ditempa oleh Master Fu. Kehadirannya membuat Chang merasa terganggu, meski tetap yakin Golden hanyalah santapan berikutnya. Dengan segera, Golden melompat melewati tubuh Chang, menghindari serangan, lalu mengayunkan pedang dari mulutnya. Di saat yang sama, kekuatan gelombang psikis Duan melindungi tubuh Su Chen yang berusaha keluar. Dari dalam perut kelabang, tangan Su Chen berhasil menembus keluar. Tepat ketika Golden melintas, tangan itu meraih tubuhnya, dan bersama bantuan kucing itu, Su Chen berhasil menarik dirinya dan Duan keluar dari perut monster tersebut. Melihat mereka lolos, Chang semakin kesal dan bertanya-tanya tentang kemampuan kucing itu. Su Chen lalu mengambil pedang yang dibawa Golden. Ia menyadari bahwa senjata itu adalah pedang yang ditempa Master Fu, sementara Golden mengeong seolah mengiyakan. Duan yang memperhatikan pedang tersebut merasakan sesuatu yang istimewa pada senjata itu. Menurut Su Chen, pedang yang ditempa oleh Master Fu bahkan melampaui batas kata sempurna. Dengan Golden yang terus berlari cepat, Su Chen menggenggam Duan dengan erat, lalu bersiap menguji ketahanan pedang tersebut pada tubuh kelabang raksasa itu. Kehadiran pedang dari Master Fu membuat Chang gemetar ketakutan, bahkan sampai memohon agar Su Chen tidak mendekatinya. Saat Golden melesat ke arah Chang, Su Chen tanpa ragu menebaskan pedang itu dan membelah tubuh Chang menjadi dua bagian. Ketika tebasan itu mendarat, tubuh Chang perlahan mulai menghilang, seolah kekuatannya benar-benar terhapus oleh senjata tersebut. Melihat peristiwa itu, Yunyun sempat bertanya-tanya apakah serangan kelabang raksasa itu telah benar-benar berakhir. Namun pandangannya segera tertuju pada sesuatu yang mengejutkan. Di hadapannya, Chang berubah menjadi seekor serangga kecil. Dengan nada kesal, ia terus bergumam bahwa sarang yang dibangunnya dengan susah payah kini hancur. Meskipun demikian, Chang merasa sedikit lega karena masih memiliki rencana cadangan, yaitu mencari pertolongan Ratu Mayat dan kembali suatu saat nanti untuk membalaskan dendamnya. Tanpa ia sadari, di belakangnya Yunyun sudah bersiap menghadang pergerakannya. Chang mengira bahwa terbang tinggi dalam bentuk serangga kecil akan membuatnya lebih aman. Namun pada saat yang sama, Yunyun mengangkat tangannya dan menghadang jalannya. Serangan tiba-tiba itu membuat Chang terkejut dan tak sempat menghindar. Tubuh mungilnya menabrak tangan Yunyun dan seketika mengalami luka. Tangan Yunyun yang tiba-tiba muncul sontak membuat Chang menabrak keseluruhan tubuhnya. Dengan cepat, Yunyun mencengkram erat wujud Chang yang telah berubah menjadi serangga kecil, lalu menghempaskannya ke tanah. Lemparan itu membuat tubuh Chang menghantam tanah dengan keras, hingga dampak hantamannya menimbulkan guncangan besar. Tak lama kemudian, tubuh Yunyun perlahan menyusut dan kembali ke ukuran normalnya. Dari belakang, tampak Golden datang membawa Duan dan Su Chen di atasnya. Duan segera berlari menghampiri Yunyun,
memegangi tubuhnya yang lemah, lalu menyatakan kegelisahannya mengapa Yunyun kembali ke ukuran raksasa, padahal tubuhnya kini tidak lagi mampu menahan perubahan tersebut. Namun Yunyun menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, sebab ia tidak bisa berdiam diri melihat Chang, makhluk menjijikan itu, pergi begitu saja. Sementara itu, Golden mendekati Chang bersama Su Chen, dan terus mengeong seolah meminta izin untuk melahap tubuh Chang. Tetapi Su Chen dengan tegas melarangnya, mengatakan bahwa Golden tidak boleh memakan makhluk menjijikan itu, dan berjanji akan memberinya makan setelah semuanya berakhir. Tiba-tiba, reruntuhan di sekitar mulai perlahan terangkat dari tanah. Dari balik bongkahan tersebut, Wang tampak selamat dan berusaha menyingkirkan puing-puing yang menindih tubuhnya. Saat Wang berhasil melemparkan reruntuhan itu, tidak jauh dari sana terlihat Fusu yang sedang menemani Master Fu di belakang. Dengan ekspresi khawatir, Fusu bertanya pada Master Fu apakah ia masih mampu bertahan, sementara wajah pucat Master Fu jelas menunjukkan tubuhnya yang semakin melemah. Meski demikian, Master Fu menegaskan bahwa ia masih tetap hidup. Tak lama, butiran salju perlahan turun dari langit, indah sekaligus mencengangkan. Menyaksikan itu, Fusu segera menoleh ke arah lain untuk memastikan kebenarannya. Di sisi lain, Duan menyadari bahwa dunia benar-benar menurunkan salju. Ia merasa heran karena musim dingin tidak seharusnya datang secepat itu, tetapi menyadari bahwa kiamat telah membuat iklim berubah ekstrim, hingga turunnya salju bukan lagi sesuatu yang mustahil. Su Chen tampak memperhatikan sesuatu di kejauhan dengan Golden di sisinya. Saat itu, Wang menunjuk ke langit dengan cemas, meminta mereka melihat ke atas. Menurut Wang, ia belum pernah melihat awan setebal itu, begitu gelap hingga benar-benar menutupi cahaya matahari. Namun Su Chen menegaskan bahwa itu bukanlah awan, melainkan abu vulkanik yang terbawa dari daerah lain. Ia mengingatkan bahwa gunung-gunung berapi telah mulai meletus sebelum kiamat terjadi. Dengan erupsi yang terus berlanjut, abu vulkanik lambat laun akan menutupi seluruh bumi, hanya menunggu waktu. Duan kemudian membuka telapak tangannya untuk memastikan salju yang jatuh di tangannya. Saat diperhatikan, ia menyadari bahwa butiran salju itu juga tercampur abu vulkanik. Dengan penasaran, Duan bertanya apakah abu vulkanik akan menghilang jika salju berhenti turun. Su Chen dengan tegas menegaskan bahwa hal itu tidak akan berhenti, karena setelah ini mereka akan menghadapi kiamat dingin. Menurut Su Chen, gelombang kiamat dingin akan membekukan seluruh bumi. Tiba-tiba, saat Su Chen menoleh ke arah lain, ia melihat sesuatu mengejutkan. Tidak jauh dari posisinya, Chang kembali hidup dalam wujud lain dan tertawa puas. Ia menyindir Su Chen apakah benar berpikir dirinya sudah mati, sebab dengan memunculkan kawanan serangga, ia bisa terus kembali hidup. Pemandangan itu membuat ekspresi Fusu dan Master Fu seketika berubah terkejut. Dalam kondisi lemah, Yunyun memperingatkan Su Chen untuk berhati-hati, sementara Wang merasa marah melihat Chang masih bertahan. Wang pun segera berkoordinasi dengan Su Chen untuk membunuh Chang bersama-sama. Namun Su Chen menolak bantuan Wang. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya, melepaskan ruang dimensi, dan menegaskan bahwa dirinya akan mengatasi Chang seorang diri. Saat ruang dimensi itu terbuka, Chang tampak panik. Ia merasa kesulitan bergerak dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Perlahan tubuhnya terseret masuk ke dalam ruang dimensi, membuatnya meraung kesakitan dan memohon pada Su Chen agar menghentikan hal itu. Tidak lama kemudian, ruang dimensi berhasil menyerap Chang sepenuhnya. Sosoknya menjadi samar, hanya menyisakan suara teriakan yang bergema sebelum akhirnya lenyap. Su Chen lalu menutup ruang dimensi tersebut, dan Chang tidak lagi tampak di hadapan mereka. Sambil menatap tangannya, Su Chen menegaskan bahwa makhluk lemah itu cukup untuk disegel di dalam dimensinya. Meski demikian, ia merasa jijik karena terpaksa memasukkan makhluk menjijikan itu ke dalam ruangnya. Hal ini membuat Wang, Fusu, dan Master Fu terperangah, bertanya-tanya apa sebenarnya yang baru saja dilakukan Su Chen. Su Chen kemudian melirik Master Fu, mengatakan bahwa salju akan turun semakin lebat dan perjalanan mereka menuju kota kebebasan harus ditunda. Namun Master Fu tidak mempermasalahkannya. Ia menyadari kondisi mereka sekarang sangat buruk, tidak memiliki perlengkapan musim dingin, tidak memiliki persediaan makanan, dan tubuh mereka penuh luka. Dengan kata lain, Master Fu merasa mereka tidak akan mampu bertahan lama jika keadaan tetap seperti itu. Melihat kecemasan itu, Fusu berusaha menenangkannya, bertekad tidak akan membiarkan Master Fu mati. Su Chen kemudian menyemangati mereka, menegaskan bahwa selama ia ada di sana, tidak ada alasan untuk menyerah. Ia lalu mengeluarkan sebuah jaket tebal yang hangat, memintanya untuk dipakai. Pemandangan itu membuat Wang, Fusu, dan Master Fu semakin terkejut. Tak menyangka Su Chen mampu menghadirkan perlengkapan musim dingin di tengah keterbatasan mereka. Tak hanya itu, Su Chen juga memberikan mereka beberapa makanan, obat-obatan, dan sebuah tenda, lalu meminta semuanya untuk segera beristirahat. Melihat hal itu, Fusu merasa heran dan bertanya-tanya apakah Su Chen memiliki semacam kantong ajaib layaknya Doraemon, karena ia selalu bisa mengeluarkan berbagai hal yang mereka butuhkan. Beberapa saat kemudian, dengan menggunakan sebuah truk kontainer besar, mereka bersama-sama mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Di dalam truk itu, Duan tampak khawatir melihat kondisi Yunyun. Ia menyadari bahwa tubuh Yunyun kembali mengalami keretakan, dan kemungkinan besar hal tersebut akan menimbulkan masalah serius. Saat itu, Su Chen menggenggam sebuah inti kristal yang ia dapatkan dari Ratu Laba-Laba. Kristal itu tak pernah disentuhnya, karena ia selalu khawatir akan efek samping yang mungkin ditimbulkan.
Duan pun menanyakan apakah Su Chen berencana memberikan inti kristal tersebut kepada Yunyun. Su Chen kemudian menyuapkan inti kristal itu ke mulut Yunyun, karena menurutnya, di masa mendatang Ratu Mayat akan menyapu daratan dengan gelombang zombie yang dibawanya, sehingga ia membutuhkan semua orang di sisinya menjadi lebih kuat. Tak butuh waktu lama, perlahan Yunyun membuka mata dan kembali tersadar. Duan segera memberitahu Su Chen bahwa tampaknya inti kristal tersebut bekerja dengan baik. Setelah pulih, Yunyun mendekati Su Chen dan mengusap tubuh berototnya. Su Chen merasa heran dengan hal itu dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Duan tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan mengatakan pada Su Chen bahwa dirinya dan Yunyun masih berada dalam pengaruh racun Lady Poison. Yunyun yang kesulitan menahan efek samping dari racun tersebut, kemudian memohon pada Su Chen untuk segera mendetoks racun yang masih menggerogoti tubuh mereka. Namun Yunyun kembali mengusap tubuh Su Chen dengan suara gemetar, memanggilnya dengan penuh kerinduan yang bercampur penderitaan. Wajahnya memerah, tubuhnya bergetar hebat, dan dengan sisa tenaganya ia memohon agar Su Chen segera melepaskannya dari pengaruh racun yang telah lama meracuni dirinya. Tetapi Duan menahannya, meminta Yunyun untuk berhenti dan bersabar. Ia menyadari bahwa Yunyun baru saja menelan inti kristal, dan ia memintanya untuk menyerap kekuatan inti tersebut dengan baik. Duan pun menyatakan bahwa dirinya yang akan membantu Yunyun melepaskan diri dari pengaruh racun Lady Poison, sementara Yunyun justru merasa bingung karena tidak merasakan apapun dari inti kristal itu. Tubuh Yunyun terus bergetar menahan hasrat dari racun yang menguasainya sejak lama. Ia kembali merintih, meminta Duan agar bersikap baik padanya, karena ia merasa tidak mampu menahan pengaruh racun itu lebih lama lagi. Melihat sikap Yunyun, Su Chen bertanya-tanya dalam hati. Seharusnya inti kristal itu tidak hanya menyembuhkan keretakan pada tubuh Yunyun, tetapi juga meningkatkan level kekuatannya. Namun Su Chen menyadari hanya ada satu alasan yang membuat hal itu tidak terjadi, yakni karena kemampuan Yunyun terlalu tinggi sehingga ia harus mengakumulasikan kekuatan jauh lebih besar untuk dapat menembus batas levelnya. Di hadapan Su Chen, Duan mendorong tubuh Yunyun hingga terhempas ke atas kasur, lalu menegaskan posisinya sebagai kakak terbesar yang harus didengarkan. Namun Yunyun merasa justru Duan yang seharusnya lebih memahami keadaannya. Su Chen dalam hati menimbang, bahwa jika Yunyun berhasil meningkatkan levelnya, itu akan menjadi sebuah lompatan besar. Ia pun merasa harus segera mencari inti kristal lain untuk Yunyun. Di sisi lain, Duan dan Yunyun masih memperdebatkan siapa yang lebih dulu harus didetoksifikasi oleh Su Chen. Yunyun bersikeras bahwa Su Chen baru saja melewati pertarungan besar dan tidak akan sanggup menanggung hasrat mereka berdua sekaligus. Karena itu, Duan menilai dirinya yang lebih pantas untuk didetoksifikasi lebih dulu sementara Yunyun menunggu. Tetapi Yunyun tidak sabar dan ingin segera melepaskan racun yang terus menyiksanya. Melihat keduanya yang terus berseteru, Su Chen akhirnya menegaskan apakah mereka berdua meragukan kekuatannya. Ucapan itu membuat Duan dan Yunyun terdiam, menyadari bahwa pertengkaran mereka bukanlah karena keraguan. Su Chen kemudian memutuskan untuk membantu mereka berdua sekaligus, agar racun yang bersarang dalam tubuh mereka tidak lagi menjadi sumber pertikaian. Beberapa saat kemudian, Duan dan Yunyun akhirnya merasa lega. Mereka berterima kasih pada Su Chen, karena tanpa bantuannya mereka pasti sudah mati akibat racun yang membakar tubuh mereka dari dalam. Sementara itu, truk yang mereka tumpangi terus melaju di tengah salju yang semakin lebat. Dalam keheningan, Su Chen menanyakan keberadaan Lady Poison saat ini. Di tempat lain, tepat di sebuah hutan yang diselimuti salju, seseorang tampak mengangkat ranting kayu dan mengarahkannya ke wajah Lady Poison. Dua pria berdiri di sana, mencoba memastikan keadaan wanita itu, bertanya-tanya apakah ia sudah mati. Lady Poison tergantung terbalik di antara pepohonan. Salah satu pria mendekat, menyentuhkan ranting ke tubuhnya, lalu berkata bahwa kulitnya masih lembut, tanda ia baru saja mati beberapa saat yang lalu. Perlahan Lady Poison membuka mata, pandangannya kosong, kebingungan, lalu berubah terkejut ketika mendapati dua pria asing sedang mencoba membangunkannya. Seketika tubuhnya jatuh dari atas pohon, menghantam tanah dengan keras. Ia segera meminta kedua pria itu untuk tidak mendekatinya, dan menuntut jawaban tentang apa yang mereka inginkan. Namun keduanya menegaskan bahwa mereka tidak berniat jahat, hanya ingin memeriksa kondisinya setelah terjatuh. Ucapan itu membuat Lady Poison termenung, mencoba mengingat kembali apa yang sebenarnya telah terjadi hingga ia tergantung di sana. Ingatan itu perlahan muncul. Ia melihat Chang yang berubah menjadi serangga kecil dan melayang di udara, sementara Yunyun dalam wujud raksasanya menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan Chang pergi begitu saja. Saat itu Lady Poison berdiri di atas pundak Yunyun. Namun tiba-tiba tubuh Yunyun membesar dengan cepat, membuat Lady Poison kehilangan keseimbangannya. Ia berteriak minta tolong, tetapi Yunyun tidak menyadarinya. Dalam benaknya, Lady Poison menyadari bahwa tubuh Yunyun yang terus bergerak cepat dan membesar telah membuatnya terlepas dan jatuh. Beruntung ia tidak langsung menghantam tanah, melainkan tersangkut di atas pepohonan. Seorang pria yang melihat keadaannya lalu berkata bahwa jika ia baik-baik saja, mereka akan segera pergi. Ia juga mengingatkan Lady Poison agar segera mencari pakaian hangat, karena jika tidak ia akan mati kedinginan di tengah salju. Lady Poison hanya bisa menatap punggung kedua pria itu ketika mereka pergi meninggalkannya. Hatinya diliputi kebingungan. Ia masih bertanya-tanya mengapa tiba-tiba turun salju, dan menyadari bahwa ia harus segera menemukan Su Chen, atau tubuhnya akan membeku di tempat itu.
Saat ia berdiri dan memandang sekitar, ia mulai bertanya-tanya di mana sebenarnya ia berada. Tiba-tiba suara langkah dan teriakan terdengar mendekat. Kedua pria yang tadi menemuinya kini berlari tergesa ke arahnya. Lady Poison semakin bingung, bertanya-tanya apakah mereka salah jalan. Namun tanpa menjawab pertanyaannya, kedua pria itu berlari melewatinya begitu saja, meninggalkannya tanpa penjelasan. Dengan wajah kebingungan, Lady Poison berusaha menanyakan alasan mereka berlari tanpa sepatah kata pun. Namun tanpa disadari, tepat di belakangnya muncul dua makhluk wanita aneh yang melayang di udara. Wajah mereka menyerupai topeng menyeramkan dengan hanya satu mata, dan mereka langsung menyerangnya. Salah satu makhluk itu melesat cepat dengan senyuman menyeringai, lalu mengayunkan tangannya tepat ke arah Lady Poison. Ia sama sekali tidak menyadari serangan itu, hingga dalam sekejap semburan darah memercik deras ke udara. Sementara itu, kedua pria yang sebelumnya menemuinya masih berlari panik, berusaha menyelamatkan diri. Salah seorang di antara mereka berkata dengan penuh rasa bersalah bahwa mereka telah membiarkan Lady Poison mati tanpa peringatan. Namun rekannya menjawab dengan dingin, bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk menolongnya. Dalam benak rekannya, pria itu hanya bisa mengucapkan permintaan maaf kepada Lady Poison. Baginya, jika saat ini Lady Poison tidak mati, maka justru merekalah yang akan berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, sebuah cambuk tampak melesat dengan cepat dan terkait kuat pada salah satu batang pohon. Di tengah-tengah kedua pria yang sedang berlari, tiba-tiba Lady Poison meluncur dengan cambuknya, menghindari kejaran dua makhluk aneh yang memburu dirinya tanpa henti. Melihat Lady Poison yang ternyata masih hidup membuat kedua pria itu terkejut dan dipenuhi tanda tanya. Mereka berhenti sejenak, mencoba memastikan, apakah benar wanita yang barusan melesat itu adalah orang yang sama dengan yang mereka temui sebelumnya. Rekannya merasa heran, tidak percaya bahwa Lady Poison masih bisa bertahan hidup. Ekspresi kedua pria itu berubah menjadi cemas dan ketakutan. Dalam benaknya, mereka bertanya-tanya, jika yang baru saja melewati mereka memang Lady Poison, maka sudah pasti sosok yang berada di belakang mereka sekarang adalah kedua makhluk aneh tersebut. Dengan penuh ketegangan, perlahan mereka menoleh ke belakang. Ketakutan mereka pun terbukti, karena dua makhluk aneh itu kini benar-benar mengejar mereka berdua. Tanpa pikir panjang, keduanya berlari sekuat tenaga, berteriak meminta pertolongan. Namun, arah lari mereka justru sejalan dengan jalur Lady Poison, yang segera menyadari hal itu. Lady Poison berteriak dan memerintahkan mereka untuk tidak mengikutinya. Di tengah pelariannya, wajah Lady Poison berubah meringis menahan sakit. Serangan dari kedua makhluk aneh itu tampaknya berhasil melukai tubuhnya. Dalam hatinya, Lady Poison mengakui bahwa kedua makhluk tersebut sangat kuat, dan ia harus segera memikirkan rencana sebelum terlambat. Tiba-tiba, pandangannya menangkap sebuah mobil van di depan, kendaraan yang tak asing lagi, milik Su Chen. Dengan sisa tenaga, Lady Poison melesat dan berusaha meraih van tersebut dengan tangannya. Rasa lega menyelimutinya ketika ia berhasil mendekat, menyadari bahwa dirinya kini kembali bersama Su Chen dan yang lainnya. Sambil menekan luka di tubuhnya, Lady Poison berpegang pada satu keyakinan, selama Su Chen ada di sisinya, ia masih memiliki kesempatan untuk selamat. Seketika ekspresi Lady Poison berubah terkejut saat ia membuka pintu mobil van tersebut. Dari dalam, matanya mendapati pemandangan mengejutkan, ketika Duan dan Yunyun tampak tengah memuaskan hasrat mereka bersama dengan Su Chen di dalamnya. Sementara itu, di luar mobil, kedua pria yang berlari dari kejaran makhluk aneh melihat van tersebut dan segera berusaha mencari perlindungan dengan masuk ke dalamnya. Melihat mereka, Lady Poison segera menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan kedua pria itu masuk dan mengganggu Su Chen beserta yang lainnya. Berdiri di depan pintu, Lady Poison meminta mereka berhenti dan menunggu, karena tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke dalam mobil van tersebut. Namun ketika kedua pria itu memaksa, Lady Poison tidak memiliki pilihan lain selain mengibaskan cambuk tulang miliknya, mengancam mereka dengan tegas bahwa siapapun yang berani melangkah maju akan mati di tangannya. Dalam hatinya, ia tahu dirinya hanya bisa mengulur waktu sebanyak mungkin. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak diinginkan semakin mendekat. Getaran kuat mengguncang tanah, membuat kedua pria itu ketakutan, yakin bahwa mereka akan segera mati. Lady Poison pun terkejut dan bertanya-tanya, apakah gempa bumi sedang terjadi. Namun keterkejutannya semakin besar ketika matanya menangkap sosok aneh di hadapannya. Seekor mamut raksasa muncul, dan di atas tubuhnya duduk seorang wanita. Dengan nada panik, Lady Poison menyadari bahwa mamut itu bukanlah makhluk biasa, melainkan terbuat dari mayat dan tengkorak. Tanpa peringatan, mamut tersebut menghentakkan kakinya, membuat Lady Poison dan kedua pria itu terpental. Tubuh Lady Poison terhempas ke atas tumpukan salju, dan ia hanya bisa terkejut, menyadari betapa mustahilnya menghancurkan makhluk itu. Dengan segera ia kembali membuka pintu mobil van, menyadari tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan pada Su Chen. Di saat Su Chen dan Duan masih sibuk dengan hasrat mereka, Lady Poison masuk dan memberitahu mereka bahwa ada seekor mamut besar di luar. Seketika Duan dan Yunyun berhenti, bertanya apa yang sebenarnya dimaksud Lady Poison. Merasa diinterupsi, Su Chen tampak kesal dan menduga Lady Poison sedang mengejeknya. Namun dengan ekspresi panik, Lady Poison berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud demikian. Ia hanya ingin memperingatkan bahwa di luar benar-benar ada seekor mamut. Mendengar nama Su Chen disebut, salah satu pria di luar tampak merasa familiar. Tak lama,
Mammoth itu kembali menghentakkan kakinya, mengguncang tanah dengan dahsyat hingga mobil van ikut terguncang, membuat Lady Poison kehilangan keseimbangan. Su Chen pun memastikan kembali, apakah yang dikatakan Lady Poison memang benar. Menanggapi hal itu, Yunyun dengan tenang mengatakan bahwa ia akan menghadapi Mammoth itu, sementara Su Chen dan Duan melanjutkan urusan mereka. Duan sempat ragu, menanyakan apakah Yunyun mampu menanganinya seorang diri, namun Yunyun meyakinkannya untuk tidak khawatir. Sambil menoleh ke belakang, Yunyun menegaskan bahwa kali ini ia mengizinkan Duan lebih dulu mendetoksifikasi racun bersama Su Chen. Melihat Yunyun pergi begitu saja membuat Duan heran, namun ia tetap mengingatkan Su Chen bahwa membiarkan Yunyun sendirian terasa berbahaya. Saat Duan keluar dari mobil van, salju turun semakin lebat. Ekspresinya terkejut ketika menyadari Mammoth itu benar-benar nyata. Yunyun segera menoleh pada Lady Poison, menanyakan bagaimana mungkin ia bisa memprovokasi makhluk sebesar itu. Lady Poison hanya menyarankan agar pertanyaan itu diajukan pada kedua pria tadi, tetapi salah satu dari mereka bersikeras tidak tahu apa-apa. Jawaban itu membuat Lady Poison marah. Dengan cambuknya, ia menjerat leher pria tersebut dan memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Terdesak ancaman, pria itu akhirnya bicara. Ia mengaku bahwa mereka adalah penyintas yang sebelumnya bersembunyi di dalam kebun binatang. Tak lama kemudian, sekelompok wanita aneh menerobos masuk ke dalam area tersebut. Pria itu menjelaskan bahwa wanita-wanita itu tidak tampak mencari makanan maupun minuman, melainkan justru melukai diri mereka sendiri hingga darah mengalir. Dari pengamatan mereka, para wanita itu hanya mencari tulang belulang hewan serta sisa-sisa tubuh binatang. Dari balik tembok, kedua pria itu terus mengintai. Hingga tiba-tiba, tulang-tulang hewan yang berserakan di sekitar salah satu wanita mendadak hidup kembali, bersatu membentuk seekor mammoth. Menurut pengakuan pria itu, pemandangan tersebut begitu mengerikan, hingga mereka memutuskan kabur secara diam-diam. Namun, mereka tidak menyangka sekelompok wanita itu tetap memburu mereka sampai sekarang. Di hadapan Yunyun, mammoth itu kembali mengangkat kedua kakinya tinggi ke udara. Yunyun pun bertanya-tanya dalam hatinya, apakah benar sekelompok wanita itu mampu menggunakan tulang hewan untuk menghidupkan kembali seekor mammoth? Rasa heran semakin memenuhi pikirannya, membuatnya bertanya-tanya pula apakah mammoth tersebut sebenarnya adalah makhluk aneh yang berevolusi di tengah kiamat. Namun tiba-tiba, Yunyun merubah wujudnya menjadi raksasa. Baginya, semua pertanyaan itu sudah tidak lagi penting. Perubahan mendadak itu membuat kedua pria yang menyaksikan serta salah satu wanita di sekitar mereka tampak terkejut melihat sosok Yunyun yang menjulang besar seperti manusia raksasa. Tanpa ragu, Yunyun mencoba meraih mammoth tersebut. Ia berniat mempelajarinya terlebih dahulu. Rasa penasarannya begitu besar, hingga ia segera menarik belalai mammoth itu dengan kuat. Tubuh raksasanya yang kokoh membuatnya tampak menguasai keadaan. Bahkan seketika ia mengangkat mammoth itu ke udara dengan mudah. Sambil bersenandung ringan, Yunyun memutarkan tubuh mammoth tersebut seperti baling-baling yang berputar di udara. Ia menatap makhluk itu dengan penuh rasa ingin tahu. Bahkan sempat bertanya-tanya mengapa belalainya begitu panjang. Aksi aneh itu membuat kedua pria yang melihatnya terkejut dan kebingungan. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Yunyun. Beberapa saat kemudian, Su Chen keluar dari dalam mobil van bersama Duan. Dengan nada tegas, ia menegaskan bahwa Yunyun tidak perlu mempelajari hal itu lebih jauh. Su Chen menjelaskan bahwa mammoth tersebut hanyalah mayat hewan mutan, bagian dari gelombang terakhir yang dikumpulkan oleh Ratu Mayat. Mendengar penjelasan itu, salah satu pria tampak semakin terkejut. Ia baru menyadari bahwa pria yang berdiri di hadapannya benar-benar adalah Su Chen yang ia kenal. Di hadapan Su Chen, salah satu pria tampak begitu senang karena ternyata sosok itu benar-benar Su Chen yang ia kenali sebelumnya. Ia sama sekali tidak menyangka Su Chen berhasil bertahan di tengah kiamat. Dengan tatapan heran, Su Chen berusaha memahami siapa pria itu sebenarnya dan mengapa mengenalinya. Pria tersebut pun segera mengingatkan bahwa dirinya adalah Zhang Ming, teman sekelas Su Chen ketika masih duduk di bangku kuliah. Melihat Su Chen yang tidak segera mengenali Zhang Ming, Duan sempat menanyakan apakah Su Chen ingin dirinya melakukan sesuatu terhadap pria itu. Namun Su Chen meyakini bahwa Zhang Ming tidak sedang berbohong, dan memang benar pernah menjadi teman sekelasnya. Zhang Ming berusaha meyakinkan dengan ekspresi lega, mengatakan bahwa jika mereka bukan benar-benar teman sekelas, maka ia tidak akan bisa mengenali Su Chen. Dalam benaknya, Zhang Ming merasa senang karena Su Chen akhirnya mengingatnya, meski ia dulu jarang masuk kelas. Dalam pikirannya, Zhang Ming menilai bahwa ikut bersama Su Chen dan kelompoknya akan cukup berguna. Ia bahkan sempat menanyakan, apakah Su Chen tidak akan memperkenalkannya pada wanita cantik yang berada di dekatnya. Rasa penasarannya semakin bertambah, karena ia juga ingin mengetahui siapa sosok wanita bertubuh raksasa itu. Menurut pemikirannya, dengan kekuatan sebesar itu, kemungkinan besar wanita raksasa tersebut adalah pemimpin mereka. Sambil menatap Yunyun yang sedang memutarkan mammoth dengan satu tangan, Zhang Ming mulai merancang sesuatu dalam pikirannya. Tiba-tiba, kepala mammoth yang dimainkan Yunyun terputus dan terpental ke bawah. Yunyun tanpa heran, tidak mengerti mengapa kepala mammoth itu bisa rusak dan terlepas begitu mudah. Di sisi lain, Zhang Ming berteriak panik ketika melihat tubuh mammoth yang terlepas melesat ke arah mereka. Ia tidak sempat menghindar, bahkan sempat merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun mendadak tubuh mammoth itu meledak di udara.
Rupanya karena Duan menciptakan sebuah penghalang yang menghentikan laju makhluk tersebut. Pemandangan itu membuat Zhang Ming dan rekannya sangat terkejut. Tidak menyangka mamut itu dapat dihentikan begitu mudah. Saat menoleh ke arah Duan, Zhang Ming menilai dalam pikirannya bahwa wanita itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah berhasil melindungi semuanya, Duan pun memperingatkan Yunyun agar lebih berhati-hati. Keberadaan Yunyun dan Duan membuat Zhang Ming merasa iri. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Su Chen bisa dikelilingi oleh dua wanita cantik yang sekaligus sangat kuat. Perasaan iri itu semakin dalam, hingga membuat Zhang Ming terlintas ingin menggantikan posisi Su Chen. Beberapa saat kemudian, Yunyun memanggil Su Chen dengan nada manja, mengeluh lapar, dan meminta dibuatkan sesuatu untuk dimakan. Su Chen segera memasuki kendaraan van untuk menyiapkan makanan, sementara Zhang Ming memperhatikan dengan tatapan tajam. Dalam pikirannya, ia menilai bahwa Su Chen hanyalah seseorang yang menyiapkan makanan untuk Yunyun dan Duan. Dari pemikiran itu, ia semakin yakin bahwa menggantikan posisi Su Chen akan terasa sangat mudah. Ketika Zhang Ming memegang sesuatu di tangannya, rekannya dari belakang bertanya apa yang sedang ia rencanakan. Saat melirik ke arah Yunyun yang tubuhnya perlahan kembali normal, terdengar ia kembali mengeluh bahwa dirinya sangat kelaparan. Zhang Ming pun segera menawarkan dendeng yang sebelumnya ia simpan, menyuruh Yunyun memakannya jika lapar. Tatapan Zhang Ming seketika berubah menusuk, sambil dalam hatinya berkata bahwa seharusnya semua daging sudah membusuk, namun olahan daging buatannya adalah suguhan istimewa. Ketika Yunyun melihat dendeng itu, ia tampak jijik. Ia bertanya-tanya mengapa makanan itu berwarna hitam dan tidak menggugah selera. Zhang Ming menjelaskan bahwa dendeng tersebut terbuat dari daging gorila yang ia olah dengan resep rahasia. Mendengar hal itu, Yunyun terkejut dan merasa jijik, lalu menolak mentah-mentah dengan meminta Zhang Ming menyingkirkan dendeng itu. Dari pintu van, Su Chen muncul dan memperingatkan agar dendeng itu disimpan untuk dirinya sendiri. Yunyun segera berlari ke arah Su Chen, menyatakan bahwa ia hanya akan memakan makanan yang disediakan Su Chen. Sikap Yunyun membuat Zhang Ming bertanya-tanya dalam benaknya, apa yang membuat Su Chen lebih baik dibandingkan dengan suguhan dendeng yang ia tawarkan. Sesaat kemudian, Yunyun duduk di depan meja makan di dalam van. Ia tampak begitu senang melihat berbagai makanan lezat yang sudah disiapkan oleh Su Chen, lalu menyebut itu sebagai sajian sungguhan. Ekspresi Zhang Ming dan rekannya berubah terkejut. Mereka tidak menyangka Su Chen mampu menyiapkan hidangan seperti hotpot, ayam bakar, dan berbagai menu lainnya. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Su Chen bisa memiliki semua makanan itu. Melihat semua itu, rekan Zhang Ming berbisik bahwa jika Zhang Ming benar-benar teman sekelas Su Chen, seharusnya ia bisa berbagi makanan. Zhang Ming pun menegaskan pada rekannya bahwa mereka memang benar-benar teman sekelas. Ia kemudian menanyakan langsung pada Su Chen, meminta agar mereka juga diperbolehkan memakan hidangan yang sudah disiapkan. Ia menambahkan bahwa bukankah mereka adalah teman sekelas. Mendengar permintaan itu, Su Chen tersenyum dan mengakui bahwa mereka memang teman sekelas, sehingga tidak ada masalah jika Zhang Ming ingin meminta makanan. Mendengar hal itu, Zhang Ming merasa senang dan berterima kasih, lalu segera berlari bersama rekannya menuju van. Namun sebelum mereka masuk, Su Chen menghentikan langkah mereka. Dengan tatapan serius, ia mengajukan syarat bahwa jika Zhang Ming menginginkan makanan tersebut, maka mereka harus berjanji untuk saling menolong satu sama lain. Zhang Ming tidak mempermasalahkan syarat itu. Ia menyetujui untuk bergabung dengan kelompok Su Chen, bahkan menambahkan bahwa dirinya juga seorang pengguna kemampuan. Mendengar perkataan Zhang Ming, Su Chen menatapnya dengan kemampuan khusus, lalu menilai bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang bagus. Zhang Ming pun segera memasuki van dengan wajah penuh antusias, tidak sabar menantikan saat di mana akhirnya ia dan rekannya bisa merasakan makanan lezat, terutama hotpot yang menjadi favoritnya. Namun, kegembiraan itu seketika lenyap. Ekspresi Zhang Ming dan rekannya berubah terkejut. Mata mereka membelalak hingga memutih, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di hadapan mereka, Yunyun sudah menyelesaikan makannya, dan dengan santai mengatakan bahwa dirinya merasa sangat kenyang. Meja yang sebelumnya penuh dengan berbagai hidangan kini tampak kosong. Seluruh makanan telah habis tak bersisa. Zhang Ming sama sekali tidak menduga bahwa Yunyun sanggup menghabiskan semuanya seorang diri. Namun, rekannya menyadari bahwa masih ada sisa kuah dari hotpot di atas meja. Mengetahui hal itu, Zhang Ming segera memperingatkan rekannya agar tidak mengambilnya, karena sisa makanan itu adalah hak miliknya. Seketika, Zhang Ming dan rekannya melahap sisa makanan Yunyun dengan lahap, bahkan sampai menikmati tulang yang tersisa. Meski hanya serpihan dan kuah terakhir, rasa yang tertinggal tetap terasa begitu lezat di lidah mereka. Di sisi lain, Duan menoleh pada Su Chen dan menanyakan apakah ia benar-benar yakin mengizinkan Zhang Ming serta rekannya bergabung bersama mereka. Su Chen menjawab dengan tenang, bahwa dirinya harus menepati janji yang telah ia ucapkan. Tidak lama kemudian, Yunyun menghampiri Su Chen sambil membawa sesuatu, lalu memperlihatkan sebuah inti kristal yang baru saja ia temukan dari otak mamut. Yunyun meminta agar Su Chen yang memakannya. Namun, Su Chen menolak dengan lembut dan memintanya menyimpan kristal itu untuk dirinya sendiri, mengingat Yunyun yang menemukannya. Dalam hati, Su Chen merasa heran, bagaimana mungkin inti kristal dari pasukan Ratu Mayat bisa diperoleh dengan begitu mudah. Ia mulai berpikir bahwa sebaiknya ia menaruh perhatian khusus pada pasukan Ratu Mayat, karena keberadaan mereka jelas tidak bisa dianggap remeh. Tidak lama setelah itu, terdengar suara Zhang Ming yang kembali memanggil Su Chen. Dengan wajah masih belepotan sisa makanan dan piring yang dijilat hingga bersih,
ia menanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sementara itu, di tempat lain, salju turun begitu lebat hingga menutupi sebagian besar pepohonan dan bangunan. Pada saat itu, salah satu kaki Master Fu terlihat habis terpotong. Ia yang tengah digendong meminta Wang untuk menurunkannya, karena dirinya tidaklah lumpuh. Namun, Wang tetap bersikeras menggendongnya, mengingat Master Fu memiliki janji untuk membuatkan pedang baginya. Fusu kemudian menjelaskan kepada yang lain bahwa Master Fu mengalami cedera cukup parah dan perlu dibawa ke suatu tempat untuk pemulihan. Su Chen menyarankan agar Fusu membawa Master Fu ke pangkalan daun miliknya. Di sana terdapat Jenderal Gao, orang kepercayaan Su Chen, yang bisa membantu mereka. Fusu menyetujui saran tersebut dan segera memutuskan untuk menuju pangkalan daun. Sebelum berpisah, Fusu mengucapkan salam perpisahan kepada Su Chen dan meminta mereka menjaga diri dengan baik. Sementara Master Fu mengingatkan Su Chen agar tidak melupakan janji yang pernah dibuat. Melihat itu, Yunyun pun ikut mengucapkan salam perpisahan kepada Fusu dan yang lainnya. Dengan penuh percaya diri, Su Chen lalu mengajak Duan dan Yunyun untuk segera pergi. Tak lama kemudian, van yang dikemudikan Su Chen melaju menuju arah yang telah ditentukan. Di atas van, terlihat Zhang Ming bersama rekannya duduk. Rekannya merasa khawatir dan bertanya-tanya, apakah bergabung dengan Su Chen tidak akan menjadi bumerang bagi mereka. Zhang Ming justru balik mempertanyakan apakah ada tempat lain yang benar-benar aman tanpa risiko. Dalam pikirannya, mengambil risiko untuk berada di sisi Duan dan Yunyun sama artinya dengan memperoleh perlindungan. Maka tanpa ragu ia bersedia mempertaruhkan segalanya. Dalam benaknya, Zhang Ming juga meyakini bahwa sekali saja ia berhasil memenangkan hati Duan dan Yunyun, maka tidak akan ada lagi tempat bagi Su Chen. Sementara itu, di sebuah pemukiman terbengkalai, terlihat salah satu devourer tengah dicekik dan diangkat ke udara. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Devourer bertanduk yang mencekiknya tampak menginginkan kematian makhluk itu. Namun, yang dicekik ternyata adalah raja mereka sendiri. Para devourer lain memohon agar raja dilepaskan, tetapi devourer bertanduk itu murka. Baginya, raja tersebut tidak pantas menyandang gelar itu. Tanpa ragu, ia menarik keras kepala sang raja hingga terlepas dari tubuhnya. Darah pun menyembur deras ke udara, membuat seluruh devourer lain terkejut dengan aksi brutal tersebut. Setelah mencabut kepala rajanya, devourer bertanduk itu duduk di singgasana dengan penuh wibawa. Ia menantang seluruh devourer untuk menyebut siapa raja mereka yang sebenarnya. Kemudian, ia menunjuk salah satu dari kerumunan dan dengan senyuman menyeringai memintanya mengatakan lebih keras siapa yang pantas menjadi raja. Devourer yang ditunjuk awalnya tampak cemas dan gugup, namun melihat raja sebelumnya sudah mati, ia tidak memiliki pilihan lain. Ia pun naik ke panggung dengan membawa sebuah pedang, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menghunuskan pedang itu ke tubuh rajanya yang sudah tak bernyawa. Tanpa ragu, ia terus menusuk tubuh tersebut di hadapan semua devourer sambil berteriak bahwa raja lama mereka pantas mati. Aksi itu membuat sebagian devourer bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang ia lakukan. Setelah memastikan kematian rajanya, devourer itu berteriak lantang bahwa raja mereka telah mati. Sambil menunjuk devourer bertanduk yang duduk di singgasana, ia menyatakan bahwa raja baru telah tiba, dan memerintahkan semua devourer untuk berlutut kepadanya. Perintah itu membuat para devourer terkejut, tetapi akhirnya mereka serempak berlutut di hadapan devourer bertanduk dan menunjukkan rasa hormat pada raja yang baru. Devourer bertanduk itu tertawa puas, menyebut para pengikutnya sangat patuh, lalu memuji devourer yang sebelumnya membunuh raja lama mereka. Devourer tersebut pun tersenyum dan berlutut, meyakini bahwa tindakannya sudah tepat dan ia pantas disebut raja. Tiba-tiba, salah satu devourer penjaga masuk dengan tergesa. Ia melapor bahwa di luar terdapat 2 orang yang mencarinya. Mendengar laporan itu, Raja Devourer nampak bingung dan hendak memastikan kebenarannya. Di luar pemukiman terbengkalai, terdengar suara seseorang yang berteriak lantang menyerukan suku Devourer untuk keluar menemuinya. Dengan sebuah bazooka di tangannya, ia mendesak mereka agar segera keluar, atau bersiap menghadapi perlakuan kasar. Di sisi Zhang Ming, rekannya tampak ragu dan menanyakan apakah mereka benar-benar harus melakukan hal berbahaya itu, mengingat mereka berdua mustahil bisa mengambil alih markas Devourer. Namun, Zhang Ming meyakinkan bahwa ia tahu betul akan hal itu. Ia merasa mereka hanya sedang diuji. Meski rekannya tetap merasa ada yang janggal, Zhang Ming menenangkan dengan mengatakan bahwa dirinya adalah teman lama Su Chen, bahkan bazooka yang ia pegang merupakan pemberian Su Chen. Tak lama kemudian, gerbang besar pemukiman Devourer perlahan terbuka. Melihatnya, Zhang Ming menguatkan hati rekannya. Meskipun benar mereka akan berhadapan dengan suku Devourer, ia tidak akan ragu untuk menjatuhkan mereka hanya dengan satu serangan. Namun, tiba-tiba Zhang Ming menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan bazooka yang mereka bawa. Tak lama kemudian, bazooka yang dibawa oleh Zhang Ming melepaskan tembakan. Pelurunya meluncur deras menuju pintu masuk markas suku Devourer. Pada saat yang bersamaan, Raja Devourer yang baru muncul dari balik pintu dengan penuh wibawa, menuntut jawaban tentang siapa yang berani mencarinya. Tanpa disadari, peluru bazooka itu melesat tepat ke arahnya, membuat sang raja tak sempat menghindar dari serangan mendadak tersebut. Di hadapan Zhang Ming dan temannya, ledakan besar pun tercipta, menyembur dahsyat dan tepat mengenai Raja Devourer.
Melihat pemandangan itu, teman Zhang Ming diliputi kegugupan, menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi benar-benar suku Devourer, sementara Zhang Ming sendiri tampak cemas, merasakan bahaya besar yang kini mengancam mereka. Sesaat setelah ledakan mengguncang, asap tebal menyeruak di udara, menyelimuti seluruh area. Dari belakang, seorang Devourer terlihat cemas melihat raja mereka terkena rudal dari basoka. Dengan penuh kepanikan ia menanyakan keadaan raja. Namun sang raja tidak menanggapi dan justru memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap. Amarahnya memuncak, menyala bagai api yang tak terbendung, dan ia mengeluarkan perintah tegas agar Zhang Ming dan temannya dicabik-cabik hingga hancur tak bersisa. Sementara itu, di sisi lain, Su Chen memantau situasi melalui teropongnya. Ia tidak menduga bahwa Zhang Ming dan temannya mampu memancing para Devourer dengan begitu baik. Mengetahui hal itu, Yunyun bertanya pada Su Chen apakah saatnya mereka menghabisi seluruh suku Devourer. Namun Su Chen menilai waktunya belum tepat, karena ia masih membutuhkan keberadaan para Devourer untuk sesuatu yang lebih besar. Yunyun pun merasa heran, bertanya-tanya tentang apa yang bisa mereka lakukan dengan para makhluk itu. Untuk menjawab kebingungan tersebut, Su Chen membuka ruang dimensi miliknya. Dari dalam dimensi itu, muncul sosok monster yang sebelumnya ia simpan, membuat Yunyun terkejut ketika menyadari bahwa Chang ternyata masih hidup. Begitu keluar dari ruang dimensi, Chang langsung memohon pada Su Chen agar membunuhnya. Ia mengeluh bahwa ruang dimensi itu tak henti-henti mencabik tubuhnya dengan keretakan spasial, membuatnya hidup dalam penderitaan yang terasa seperti neraka. Mendengar permintaan itu, Su Chen memancarkan aura penuh intimidasi. Ia menegaskan bahwa jika Chang benar-benar ingin mati, maka sebelum itu, ia harus melakukan sesuatu untuk dirinya terlebih dahulu. Mendengar pertanyaan Su Chen, Chang pun menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan darinya. Su Chen lalu menjelaskan bahwa ia ingin meminjam cacing otak yang dimiliki Chang. Menurut Chang, Su Chen memang bisa mengambil cacing otaknya, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah sehingga Su Chen sendiri harus mengendalikannya. Chang hanya meminta agar Su Chen tidak melupakan janji yang telah ia buat sebelumnya. Tak lama kemudian, Su Chen memanggil Duan dan menanyakan apakah ia mampu mengendalikan cacing otak tersebut. Duan berpikir sejenak, lalu menyatakan bahwa ia akan mencobanya. Sementara itu, di depan pintu masuk suku Devourer, ledakan dahsyat akibat tembakan senjata Zhang Ming kembali mengguncang. Dari sisi lain, Raja Devourer mengingat kembali masa lalunya dalam hati. Ia teringat bahwa cedera terparah yang dialaminya ketika kecil berasal dari Duan dan Golden, sang kucing mutan. Bagi Raja Devourer, saat itu adalah kegagalan pertama dalam hidupnya, kegagalan yang membuatnya hidup bagai anjing liar. Dari sana ia bertekad memperkuat dirinya dengan cara yang paling mengerikan, yakni melahap daging dari rasnya sendiri, hingga tubuh dan kekuatannya berkembang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kini setelah menjadi raja bagi para Devourer, ia merasa langkahnya semakin besar, berniat mengumpulkan seluruh ras miliknya, dan ketika waktunya tiba, ia takkan ragu menghancurkan Duan beserta yang lain seperti semut tak berguna. Terlebih lagi, ia ingin menghancurkan Su Chen yang dianggapnya memiliki mata setajam pedang. Sambil menatap pintu masuk, Raja Devourer bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin hanya dua manusia yang baginya tak lebih dari serangga berani melukai dirinya. Perasaan marah dan terhina pun menyelimuti dirinya. Dengan suara menggelegar, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk langsung membunuh kedua manusia itu, menggiling tulang mereka hingga menjadi debu. Perintah itu membuat para Devourer berlari ganas ke arah Zhang Ming dan temannya. Mengetahui hal tersebut, Zhang Ming dan temannya segera berlari ketakutan. Mereka teringat bahwa sebelumnya Su Chen hanya mengatakan tempat itu sekadar pemukiman, hingga kini temannya menyadari bahwa Su Chen sengaja merencanakan semua ini untuk membantai mereka. Dengan wajah panik, Zhang Ming berusaha sekuat tenaga berlari sambil mengarahkan temannya untuk bersembunyi di balik reruntuhan. Namun dari belakang kawanan Devourer terus mengejar mereka tanpa henti. Tiba-tiba beberapa Devourer melompat menghadang mereka dari depan, membuat keduanya terjebak. Dengan tatapan kesal, para Devourer menyebut Zhang Ming dan temannya sebagai dua manusia bodoh yang sembrono, merasa murka karena Zhang Ming telah berani menembakkan senjatanya pada raja mereka. Saat itu juga, Zhang Ming dan temannya benar-benar terkepung tanpa jalan keluar. Dalam ketakutan yang memuncak, Zhang Ming merasa inilah akhir hidup mereka. Dari antara kerumunan, salah satu Devourer berteriak agar waktu tidak dibuang percuma dan memerintahkan untuk segera menghancurkan kedua manusia itu hingga tak berbentuk. Dua sabit ganda pun terangkat tinggi di udara, siap mencincang tubuh mereka. Zhang Ming dan temannya memejamkan mata dengan teriakan ketakutan, pasrah pada nasib yang menanti. Namun di tengah ketakutan itu, sabit ganda yang hendak menebas tiba-tiba berhenti. Serangan tak kunjung menghantam, membuat Devourer lain terkejut dan bertanya-tanya mengapa mereka menghentikan serangan. Kedua Devourer yang tadi hendak mencincang Zhang Ming kini berbalik menoleh. Mulut mereka menganga lebar seolah ada sesuatu yang aneh. Serangga kecil seperti cacing tampak merayap dari wajah dan mulut mereka. Tanpa diduga, kedua Devourer itu langsung mengayunkan sabit ganda mereka, namun bukan kepada Zhang Ming, melainkan ke arah sesama Devourer. Rupanya tubuh mereka telah dikuasai oleh cacing otak. Tak lama kemudian, salah satu Devourer lain melihat sesuatu yang jumlahnya amat banyak muncul dari arah reruntuhan. Seketika kawanan cacing otak melompat ke udara dan menyerang para Devourer. Serangan itu membuat seluruh pasukan Devourer kebingungan. Mereka sama sekali tidak mengerti apa makhluk yang tengah meluluhlantakkan barisan mereka.
Dari sisi lain, seorang Devourer yang berada di samping raja bertanya panik tentang apa yang menyerang ras mereka. Namun ketika memandang keluar, Raja Devourer pun tak dapat mengenali kegaduhan yang terjadi. Di hadapannya, jumlah cacing otak semakin bertambah banyak dan mulai menguasai para Devourer bawahan. Tanpa peringatan, Raja Devourer mencengkeram leher salah satu pengikut kepercayaannya dan melemparkannya langsung ke dalam gelombang cacing otak. Seketika tubuh Devourer itu dikuasai sepenuhnya oleh kawanan cacing. Menyadari betapa berbahayanya situasi itu, Raja Devourer segera melompat ke atap gedung untuk menghindari kawanan tersebut. Dengan ekspresi heran dan penuh kewaspadaan, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak mengetahui dari mana asal gelombang cacing otak yang begitu mematikan itu. Melihat bahwa cacing otak ini telah menguasai wilayah pemukiman rasnya, Raja Devourer menilai keadaan tersebut sebagai pertanda buruk. Tanpa ragu, ia melompat melintasi gedung-gedung tinggi, sementara firasat gelap mengusik benaknya seakan memperingatkan akan bahaya yang lebih besar. Di tempat lain, seseorang perlahan menghampiri Zhang Ming dan temannya yang masih diliputi ketakutan. Saat membuka matanya, Zhang Ming tak kuasa menahan rasa ngeri karena teringat betapa dekatnya mereka dengan kematian di tangan para Devourer. Tepat di hadapannya, muncul sosok Lady Poison yang dengan dingin mempertanyakan berapa lama ia akan berpura-pura mati. Kehadirannya membuat Zhang Ming dan temannya terperanjat, sebab sebelumnya mereka benar-benar yakin bahwa hidup mereka akan berakhir di tangan ras pemangsa itu. Namun Lady Poison justru menunjuk ke arah lain, menandakan bahwa Devourer berada di sisi berbeda dari tempat mereka berdiri. Sementara itu, para Devourer tampak berhadapan langsung dengan Su Chen, Duan, dan Yunyun. Menyaksikan keadaan tersebut, Su Chen menilai bahwa Duan telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Duan pun menjelaskan, tanpa campur tangan Chang yang dikenal sebagai Raja Serangga, pengendalian psikis terhadap cacing otak menjadi jauh lebih mudah sehingga dirinya mampu memanipulasinya. Ketika Su Chen menanyakan seberapa banyak yang mampu ia kendalikan, Duan memperkirakan antara 3 hingga 500 ekor. Meski begitu, jika harus menguasai lebih dari 300 sekaligus, tubuhnya akan cepat kelelahan, terlebih bila cacing-cacing otak tersebut dipaksa melakukan pekerjaan yang detail dan rumit. Mendengar penjelasan itu, Su Chen menilai presisi bukanlah sesuatu yang dibutuhkan saat ini. Baginya, yang terpenting adalah membuat mereka tampak lebih berani dibandingkan musuh. Duan pun menegaskan bahwa jika memang itu yang diinginkan Su Chen, dirinya tidak memiliki keberatan sedikitpun. Tidak jauh dari sana, Raja Devourer berdiri di atas sebuah atap tinggi, mengamati segalanya dengan wajah penuh amarah. Dari tempat itu, ia akhirnya menyadari bahwa kekacauan yang terjadi selama ini ternyata berasal dari Su Chen dan kelompoknya. Sambil menggertakkan giginya, Raja Devourer diliputi amarah ketika melihat seluruh suku Devourer tampak tunduk di hadapan Su Chen. Hatinya dipenuhi keheranan, mempertanyakan apakah Su Chen dan yang lainnya benar-benar berpikir bahwa mereka mampu mengendalikan para Devourer. Dengan penuh tekad, ia pun berdiri, berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu terkait hal itu. Sementara itu, di dalam kamp para Devourer lainnya, suasana mencekam begitu terasa. Sebuah mayat manusia tergantung dengan seutas tali, menambah kegelapan di tengah udara yang membeku. Dari luar, terdengar bisikan bahwa cuaca dingin yang menusuk ini bagaikan sebuah kutukan yang perlahan membuat jumlah orang di luar semakin berkurang. Meski begitu, dua Devourer yang berjaga merasa beruntung karena mereka masih memiliki beberapa wanita di dalam yang tersisa. Kedua Devourer itu pun masuk, membuat 3 wanita yang ada di ruangan terkejut melihat kedatangan mereka secara tiba-tiba. Tanpa peringatan, salah satu Devourer segera menarik kaki salah satu wanita, menyeretnya keluar dengan kasar. Para wanita itu mencoba melawan, namun kekuatan mereka sama sekali tidak sebanding dengan tenaga besar para Devourer. Dalam sekejap, ketiganya dipaksa keluar dari ruangan. Di saat pemimpin Devourer tengah duduk di singgasananya bersama seorang wanita, kedua bawahannya datang dan melapor bahwa mereka telah membawa 3 wanita terakhir yang tersisa. Suasana mendadak berubah ketika terdengar teriakan keras dari seorang wanita, membuat salah satu yang sedang diseret terkejut. Rupanya suara itu berasal dari wanita yang berada di sisi pemimpin Devourer. Tak lama kemudian, wanita tersebut pingsan begitu saja, membuat sang pemimpin kebingungan sekaligus kecewa. Baginya, wanita itu terlalu membosankan. Tanpa ragu, ia melemparkan tubuh wanita yang telah tak sadarkan diri itu kepada para bawahannya, menyatakan bahwa kini wanita tersebut menjadi milik mereka. Dengan tatapan menyeringai, ia kemudian mengarahkan pandangannya pada 3 wanita yang baru dibawa, memastikan bahwa giliran mereka sudah tiba. Ketakutan pun menyelimuti salah satu dari mereka. Ia panik, tubuhnya gemetar, dan dengan penuh rasa takut ia memohon agar dilepaskan. Namun, salah seorang bawahan memaksanya untuk berlutut di hadapan sang pemimpin. Dalam tekanan itu, kaki pemimpin Devourer menginjak punggungnya dengan kasar. Dengan suara dingin, ia menegaskan bahwa melayani dirinya adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Wanita itu menangis, air matanya jatuh membasahi wajahnya, seraya menyampaikan ketakutannya karena ia belum makan apapun selama beberapa hari. Namun, sang pemimpin hanya menyeringai, menuding bahwa makanan yang ia butuhkan sebenarnya telah ada di hadapannya sekarang. Wanita itu semakin gemetar,
Tangisnya tak henti mengalir, dan ketakutan di matanya kian dalam. Namun tiba-tiba, dari arah belakang pemimpin Devourer, sebuah tangan muncul, siap mencengkeram. Suara asing terdengar, menyiratkan bahwa pemimpin Devourer tampaknya sedang bersenang-senang. Dengan terkejut, ia menoleh dan menuntut tahu siapa yang berani mengusik dirinya. Namun, tanpa ada peringatan, sosok misterius itu langsung memelintir lehernya dengan kejam, membuat sang pemimpin mati seketika di tempat. Kejadian itu membuat wanita yang tadinya berada tepat di hadapan pemimpin Devourer semakin syok. Tubuhnya bergetar hebat, ketakutan yang ia rasakan kian tak terbendung. Para bawahan pun terperangah. Sama sekali tidak menyangka pemimpin mereka akan mati begitu cepat dan mendadak. Rupanya sosok tersebut adalah Raja Devourer, yang menegaskan pada bawahan pemimpin Camp Devourer bahwa kini dialah pemimpin mereka. Ia segera memerintahkan agar senjata diambil, sebab mereka akan berangkat berburu. Beberapa saat kemudian, di kamp para Devourer, suasana tegang menyelimuti ketika suara Yunyun terdengar menanyakan pada Su Chen apakah ia yakin dengan lokasi tersebut. Saat ini, Su Chen yang memimpin pasukan Devourer menjelaskan pada Yunyun bahwa di dalam kamp itu masih terdapat kelompok Devourer lain. Sambil melirik ke arah belakang, Su Chen meminta Duan untuk membawa serangga kelabang memasuki kamp. Dengan tenang, Duan menerima tugas itu dan meminta Su Chen menyerahkannya padanya. Seketika, Duan mengaktifkan kemampuan mentalnya dan mengarahkan para serangga untuk bergerak cepat ke dalam kamp. Tak lama kemudian, gelombang besar serangga yang ia kendalikan meningkat drastis, menyusup secara bergerilya ke setiap sudut kamp Devourer. Kemampuannya menguasai gerakan mereka membuat para serangga terus masuk, mencari keberadaan Devourer di dalam. Namun, di tengah fokusnya mengarahkan kawanan itu, Duan tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Ia pun melirik ke arah Su Chen dan menyampaikan bahwa di dalam kamp tidak terlihat satupun Devourer tersisa. Dengan ragu ia kembali memastikan apakah Su Chen tidak keliru mengenai keberadaan mereka. Namun Su Chen meyakini bahwa hal itu mustahil, sebab dalam pikirannya, ia tidak mungkin salah. Ia mengingat jelas di kehidupan sebelumnya hampir kehilangan nyawa di kamp ini, sehingga ia menandainya sebagai sarang perkumpulan para Devourer. Tiba-tiba, suara tawa bergema dari arah lain. Dari atas bangunan, muncul sosok Raja Devourer yang dengan puas menyatakan bahwa akhirnya Su Chen datang juga. Dengan tatapan menyeringai, ia mengaku telah menunggu kehadirannya. Dengan lantang, Raja Devourer menegaskan bahwa hari itu adalah hari kematian mereka. Seketika, terlihat pasukan Su Chen terkepung oleh para Devourer yang bermunculan dari bangunan sekeliling. Su Chen menatap tajam ke arah Raja Devourer dan menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Meski begitu, ia merasa aneh karena tidak pernah bertemu sosok itu sebelumnya. Dari belakang, Duan berusaha mengingat siapa sebenarnya Raja Devourer tersebut. Su Chen pun menanyakan apakah Duan mengenalnya. Namun justru Raja Devourer sendiri yang menyingkap masa lalu, mengingatkan bahwa saat itu kucing Duan bernama Golden pernah menyergapnya hingga membuatnya menderita. Sejak saat itu, demi balas dendam, ia mengumpulkan Devourer lain untuk mengepung mereka sekarang. Meski mendengar penjelasan itu, Duan tetap tidak mampu mengingat apapun. Dengan tatapan heran, ia merasa tak pernah berjumpa dengan Raja Devourer sebelumnya. Kenyataan bahwa dirinya dilupakan membuat Raja Devourer marah besar. Ia menilai Duan dan yang lain tengah mempermainkannya, lalu segera memerintahkan seluruh bawahannya untuk membunuh mereka semua. Dalam sekejap, para Devourer langsung melompat menyerang ke arah Su Chen dan pasukannya. Melihat gelombang serangan itu, Su Chen justru menilai keadaan ini bisa memberi sedikit ruang aman dari ancaman yang lebih besar. Ia segera meminta Duan untuk memanggil kembali para serangga, sementara dirinya akan menahan serangan para Devourer. Dengan cepat, Duan meningkatkan kekuatan mentalnya dan menenangkan Su Chen agar tidak khawatir. Namun tanpa ia sadari, Raja Devourer yang menyimpan dendam pribadi kini sudah berdiri tepat di belakangnya. Dengan salah satu lengannya yang terangkat tinggi, siap merenggut nyawa, wujud Raja Devourer tampak menakutkan. Lengan itu begitu tajam bagaikan pedang, dan dengan penuh amarah ia menegaskan bahwa Duan tidak akan pernah lagi mampu memanggil serangga apapun. Duan yang melirik ke arah belakang seketika terkejut, menyadari bahwa Raja Devourer kini berdiri tepat di belakangnya. Dengan cepat ia memunculkan perisai pelindung untuk menahan serangan mendadak yang dilancarkan. Melihat serangannya berhasil ditangkis, Raja Devourer menilai bahwa serangan serangga yang dikendalikan Duan merupakan senjata utamanya, kekuatan yang memungkinkannya menguasai para Devourer dengan mudah. Karena Duan tidak menjawab, Raja Devourer menegaskan bahwa ia tahu persis semua Devourer itu berada di bawah kendali Duan seorang. Baginya, jika Duan tetap hidup, maka kelak ia akan merebut alih seluruh kiamat ini. Oleh sebab itu, dengan lantang ia menegaskan bahwa Duan tidak bisa dibiarkan hidup. Pernyataan itu membuat tatapan Duan semakin terkejut, terlebih ketika Raja Devourer kembali melancarkan serangannya tanpa ragu. Lengan tajamnya diayunkan seperti pedang ke arah tubuh Duan.
Namun sebelum serangan itu sempat terhunus, sebuah tangan lain sudah lebih dulu menahan gerakan tersebut. Di hadapan Raja Devourer, berdiri Su Chen yang dengan santai menghentikan serangan itu, seolah menegaskan bahwa tidak seorang pun berhak menyentuh wanitanya. Raja Devourer hanya menyeringai mendengar hal itu, menantang apakah Su Chen benar-benar berani melawannya kali ini. Dalam sekejap, lengan yang ditahan oleh Su Chen perlahan memudar seperti debu, lalu tubuh Raja Devourer kembali muncul di tempat lain, menunjukkan kekuatan anehnya untuk menghilang dan berpindah seketika. Dengan lantang, ia memerintahkan seluruh bawahannya untuk membunuh Su Chen saat itu juga. Seruan itu segera disambut para pengikutnya yang bergegas mengepung Su Chen. Di sisi lain, sekelompok Devourer lain juga mengepung Yunyun yang berdiri seorang diri. Mereka dengan beringas mengklaim bahwa siapapun yang berhasil mendapatkannya akan menjadikannya milik mereka. Mendengar hal itu, Yunyun justru kesal, menilai mereka tidak selevel dengannya. Tubuhnya seketika membesar, mencengkeram salah satu Devourer dan mengangkatnya ke udara, menunjukkan bahwa keberanian musuh hanyalah kebodohan yang memaksakan keberuntungan. Di tengah kekacauan, kekuatan lain pun bangkit. Sosok Lady Poison mengayunkan cambuknya, melompat dan menghempaskan para Devourer tanpa ampun. Di sisi lain, Zhang Ming dan temannya hanya berusaha melarikan diri dari pertempuran sengit itu. Sementara itu, Duan kembali memusatkan konsentrasi, mengerahkan kendalinya atas pasukan serangga Devourer yang berada di bawah kuasanya. Dengan tegas ia memerintahkan mereka untuk menyerang para Devourer musuh. Seketika kawanan itu berbalik melawan kaumnya sendiri, mengejutkan para Devourer yang tidak pernah menyangka akan dikhianati. Su Chen yang melihat keadaan semakin memanas, melesat cepat sambil mengepalkan tangannya, menyalurkan kekuatan untuk menghajar siapapun yang menghadang. Setiap tinjunya membuat tubuh Devourer terhempas. Namun di sela pertarungan itu, matanya menangkap pandangan lain. Dari kejauhan ia melihat Duan masih berhadapan langsung dengan Raja Devourer, pertarungan yang tampak semakin berbahaya. Melihat hal tersebut, Su Chen melirik ke arah lain dan memanggil kucing mutan mereka yang diberi nama Golden. Mendengar seruan itu, Golden hanya mengeong sambil bermalas-malasan. Sesaat kemudian, ia melompat keluar gedung dengan maksud bersembunyi dan melarikan diri dari pertarungan. Namun, Su Chen yang menyadari hal itu segera menangkapnya dengan tangannya. Saat cengkraman itu berhasil menahan Golden yang hendak kabur, kucing mutan itu hanya terdiam dan tidak bisa pergi kemana-mana. Tanpa ragu, Su Chen melemparkannya sembari memintanya pergi melindungi Duan. Dengan ekspresi sulit dijelaskan, Golden terus mengeong seakan mengeluhkan sikap tuannya. Sementara itu, Duan masih harus menghadapi Raja Devourer. Ia terkejut mendengar bahwa makhluk itu menginginkan kemampuan yang sama dengannya. Menyadari sosok besar itu berada tepat di belakang, Duan panik dan segera menoleh. Ekspresi penuh dendam terpancar dari wajah Raja Devourer yang kini mengangkat lengan pedangnya untuk menghabisinya. Gerakan cepat menyusul, lengan pedang itu terayun deras menghantam Duan, mengoyakkan pakaian dan mengenai tubuhnya. Dengan senyum menyeringai, Raja Devourer menegaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Duan tetap hidup karena hanya akan menimbulkan masalah. Namun, tatapannya mendadak berubah saat melihat sesuatu yang mengejutkannya. Serangannya ternyata tidak mengenai sasaran, karena Golden berdiri tegak di depan Duan, menahan tebasan tepat di dadanya. Duan yang semula terpejam membuka mata dengan terkejut ketika melihat Golden melindunginya. Ia seakan menanyakan apakah kucing mutan itu baik-baik saja. Seolah mengerti, Golden mengangkat salah satu tangannya, menampakkan cakar tajamnya, sambil terus mengeong tanpa henti. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan cakar itu ke arah tubuh Raja Devourer. Serangan tak terduga tersebut menghantam keras hingga tubuh musuh terhempas ke belakang. Raja Devourer segera menapakkan kakinya, menahan serangan Golden yang sempat mengguncangnya. Dengan kedua lengan menyilang, ia menahan rasa kesal melihat Golden ikut campur dalam urusannya dengan Duan. Rasa muak mendorongnya untuk berteriak, menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya dengan cara yang sama lagi. Namun tanpa peringatan, tubuh Golden tiba-tiba membesar menjadi raksasa. Aura kuat terpancar dari tubuhnya, membuat Raja Devourer terkejut hingga tak sempat bereaksi. Dalam sekejap, Golden menginjakkan kakinya ke tubuh musuh yang lengah. Tubuh Raja Devourer terhempas keras, terbenam ke dalam tanah, sementara Golden menginjaknya tanpa ragu. Saat ini, ia tidak bisa melakukan manuver apapun. Tubuh besarnya terkunci oleh injakan Golden yang membuatnya tidak berdaya. Dengan tatapan tajam, Golden membuka mulutnya, siap menerkam Raja Devourer. Menyadari hal itu, Duan meminta Golden berhenti dan menunggu. Menurutnya, Raja Devourer tidak boleh disia-siakan begitu saja, karena ia akan menjadikannya pasukan pelindung. Perlahan, Duan membuka telapak tangannya dan melepaskan aura pengendali yang kuat. Dari arah lain, ribuan serangga pengendali bermunculan dan diarahkan pada Raja Devourer. Serangga-serangga itu segera masuk ke dalam mulutnya dan memenuhi rongga dalamnya. Raja Devourer sejenak terdiam, merasakan bagaimana makhluk-makhluk kecil itu terus bergerak di dalam mulutnya yang penuh. Ingatannya pun kembali ke masa kecil,
ketika ia terbiasa memakan apapun yang masuk ke dalam genggamannya. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia melahap mayat, tikus mutasi, bahkan zombie mutan. Dengan kebiasaan itu, Raja Devourer sendiri tak tahu apakah ia sekadar binatang rakus atau seorang esper. Namun, dengan terus memakan segala yang ditemuinya, ia merasa dirinya semakin kuat. Baginya, apapun yang masuk ke dalam perut akan menjadi sumber kekuatan. Karena itulah, ia bertekad melahap semua serangga yang dikirim Duan. Dengan kemampuan pemakan segala yang ia miliki, Raja Devourer segera mengaktifkan kekuatannya untuk menelan semuanya hingga habis. Sesaat setelah seluruh serangga itu masuk ke dalam mulut Raja Devourer, merayap melalui kerongkongan dan berakhir di dalam perutnya, terdengar suara teriakannya yang menggelegar disertai pancaran cahaya terang dari tubuhnya. Di sisi lain, Su Chen yang mendengar teriakan itu langsung terkejut, menyadari ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada makhluk tersebut. Melihat Duan yang kini berdiri tepat di hadapan Raja Devourer, Su Chen segera memperingatkannya untuk menjauh sebelum sesuatu yang berbahaya terjadi. Seruan itu membuat Duan yang bersama Golden mengerutkan dahi penuh kebingungan, mencoba memahami apa yang tengah terjadi. Tiba-tiba, tidak jauh dari posisi mereka, ledakan dahsyat terjadi dan menjulang ke udara. Gelombang ledakan menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh area pertempuran. Tak lama kemudian, dari balik kepulan asap dan cahaya, Raja Devourer muncul dengan wujud yang telah berevolusi. Dari punggungnya tumbuh beberapa tangan baru, hasil perubahan bentuk akibat serangga-serangga yang telah ia telan. Pemandangan itu membuat Duan terpaku dan penuh tanya, sementara Su Chen menyimpulkan bahwa Raja Devourer memiliki kemampuan untuk memakan makhluk lain sebagai cara meningkatkan kekuatannya. Hal itu menandakan bahwa kini ia telah naik menjadi Devourer level 3. Menyadari kekuatan barunya, Raja Devourer hanya terdiam sambil menyeringai puas. Pada saat yang bersamaan, aura merah muda milik Profesor Xiao melayang di udara. Dengan ekspresi panik, Profesor Xiao muncul dan menyampaikan bahwa ia dapat merasakan kehadiran Ratu Mayat. Menurutnya, keberadaan makhluk itu terdeteksi tidak jauh dari deretan gedung di belakang lokasi mereka. Sementara itu, setelah melalui transformasi terkuatnya, Raja Devourer tertawa puas dan menyatakan bahwa kini ia mampu mengendalikan seluruh serangga. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap melancarkan serangan mematikan dari mulutnya. Seketika, ia menyemburkan gelombang serangga pengendali berwarna merah pekat ke arah Su Chen dan Duan. Menyadari ancaman itu, Su Chen segera memanggil Duan untuk membantunya melawan Raja Devourer. Panggilan itu segera dimengerti oleh Duan yang mengangguk dengan penuh kesiapan. Di sisi lain, serangan demi serangan serangga pengendali terus menyembur keluar dari mulut sang raja. Sesaat setelah menyebarkan serangga-serangga itu, Raja Devourer kembali menyeringai kejam, merasa yakin bahwa Su Chen akan segera menjadi bonekanya. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah ketika menyadari sesuatu di hadapannya. Di balik gelombang serangga yang membubung tinggi, bayangan Su Chen perlahan muncul dalam pengaruh kekuatan Duan dan bergerak semakin dekat. Keberanian itu membuat Raja Devourer terkejut sekaligus meremehkannya. Dalam sekejap, kepalan tangan Su Chen melesat cepat, siap menghantam wajah Raja Devourer. Di waktu yang sama, sang raja masih meremehkannya, menilai Su Chen hanyalah manusia level 2 yang tak mampu melukainya. Namun anggapan itu terpatahkan ketika pukulan keras Su Chen mendarat telak di wajahnya, membuat darah muncrat dari mulut sang monster. Hantaman itu melemparkan tubuh Raja Devourer jauh ke udara, sementara Su Chen tetap berdiri tegap di tengah kepungan serangga pengendali. Dengan penuh keyakinan, Su Chen membuktikan bahwa statusnya sebagai manusia level 2 tidak berkaitan dengan kemampuannya untuk menghantam musuh sekuat itu. Meski tubuhnya kini dikerubungi oleh serangga, ia tetap menunjukkan bahwa dirinya mampu membuat lawannya terpental hebat. Duan terkejut melihat kondisi Su Chen yang hampir sepenuhnya diliputi oleh kawanan serangga. Tak lama kemudian, Lady Poison muncul dari arah lain, menyebarkan racunnya sebagai penangkal terhadap pengaruh pengendalian tersebut. Bayangan Profesor Xiao juga muncul, menyatakan bahwa ia dapat melindungi otak Su Chen dari virus cacing otak yang dibawa oleh serangga, meskipun ia menilai tindakan Su Chen terlalu gegabah. Profesor Xiao menambahkan bahwa Su Chen telah melemparkan Raja Devourer tepat ke arah kedatangan Ratu Mayat, yang dapat menimbulkan masalah besar jika keduanya bersekutu. Namun Su Chen yakin hal itu tidak akan terjadi. Dalam pandangannya, dua harimau tidak akan pernah mau berbagi satu gunung kekuasaan. Ia menilai bahwa saat inilah momen yang tepat untuk menyaksikan kekuatan sejati yang dimiliki oleh Ratu Mayat. Di sisi lain, Raja Devourer tampak melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus udara dan melintasi deretan gedung tinggi yang menjulang di bawahnya. Lintasan terbangnya membawa tubuhnya jauh hingga mendekati tepi lautan yang membeku, tempat ia akhirnya hampir mendarat. Ekspresinya berubah kesal ketika menyadari tubuhnya terpental begitu jauh. Dalam hatinya ia menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu meremehkan kemampuan Su Chen, dan tidak pernah menduga kekuatan sebesar itu tersembunyi di balik sosok manusia tersebut.
Namun rasa kesalnya seketika sirna saat telinganya menangkap suara aneh yang datang dari tengah lautan beku. Lapisan es yang sebelumnya tenang tiba-tiba retak, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya, mengguncang struktur es dari dalam. Dalam hitungan detik, semburan besar dari dalam air memecah keheningan, mencuat tinggi ke udara dan membentuk runcingan kristal es yang menjulang tajam. Fenomena itu membuat Raja Devourer tertegun. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi. Di hadapannya, kristal es terus bertumbuh menjulang ke atas, dan sesuatu tampak perlahan keluar dari dalamnya. Tak lama kemudian, sepasang kaki wanita bersepatu hak tinggi muncul, melangkah anggun di atas tangga yang terbentuk dari es itu sendiri. Sosok misterius tersebut perlahan menampakkan diri sepenuhnya, mengenakan pakaian hitam pekat yang bertabur kristal berkilau. Tatapannya tajam menembus udara dingin saat langkahnya terus membawanya naik di atas tangga es yang megah. Wanita itu tidak lain adalah Ratu Mayat, makhluk legendaris yang sebelumnya disebut-sebut oleh Su Chen dan Profesor Xiao. Sementara itu, Raja Devourer yang sama sekali tidak memahami asal-usul sosok tersebut terlihat kebingungan. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin pasukan zombie dapat muncul dari dasar lautan yang membeku. Di atas permukaan yang tertutup es itu, kini terlihat ribuan zombie berjalan tanpa henti, menanti perintah dari Sang Ratu. Tanpa peringatan, seluruh kawanan itu mendadak berlari kencang sambil meraung, menyerbu ke arah Raja Devourer dengan keganasan yang mengerikan. Menyadari bahwa serangan besar akan menghampirinya, Raja Devourer membulatkan tekadnya untuk menghadapi mereka semua. Ia melancarkan serangan dahsyat yang melesat cepat ke arah ribuan zombie tersebut, percaya penuh bahwa kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan setiap makhluk yang kini berdiri sebagai penghalang di hadapannya. Sementara itu, Ratu Mayat menatap tajam ke arah Raja Devourer. Di sisi lain, Raja Devourer terlihat melompat berputar di udara, berniat melahapnya terlebih dahulu. Melihat hal itu, Ratu Mayat mengalihkan pandangannya ke langit dan perlahan mengangkat satu tangannya ke udara. Dalam sekejap, ia menjentikan jari ke arah Raja Devourer yang masih berputar di angkasa. Hanya dengan satu jentikan ringan, tubuh Raja Devourer langsung terbelah dua tanpa pernah tersentuh sedikit pun, lalu hancur berkeping dan meledak tepat di belakang Ratu Mayat. Setelah itu, Ratu Mayat mengeluarkan teriakan lantang, memerintahkan para serangga yang bersembunyi di hadapannya untuk segera menampakkan diri. Tanpa peringatan, ia melancarkan serangan kristal es ke arah deretan gedung tinggi yang berdiri tidak jauh dari tepi pantai yang membeku. Di atas salah satu gedung, beberapa orang berdiri terpaku, bertanya-tanya apakah keberadaan mereka telah diketahui. Saat serangan es meluncur ke arah atap, seseorang menghantamnya dengan pukulan keras, hingga kristal itu hancur berkeping. Sosok-sosok yang berdiri di sana ternyata adalah Su Chen dan kelompoknya. Su Chen sempat terheran melihat bagaimana serangan sederhana dari Ratu Mayat mampu menghasilkan dampak yang begitu besar. Di sampingnya, Duan menyimpulkan bahwa kekuatan Ratu Mayat telah mencapai level 4, lalu meragukan apakah mereka benar-benar akan menghadapi kekuatan sebesar itu. Su Chen menyadari tekanan luar biasa dari Sang Ratu, tekanan yang bahkan membuat Duan ketakutan. Namun ia meyakinkan bahwa saat inilah momen ketika Ratu Mayat masih berada dalam kondisi terlemahnya. Ketika Sang Ratu dan pasukannya mulai menyapu bersih tanah yang mereka lalui, tidak akan ada satupun makhluk yang selamat dari santapannya. Mendengar hal itu, Duan mulai memahami situasi dan meneguhkan tekadnya untuk menghadapi musuh dengan level kekuatan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Di sisi lain, Zhang Ming dan rekannya mencoba menghentikan langkah Su Chen. Mereka menilai menghadapi monster-monster di bawah sana hanya akan menjadi misi bunuh diri dan memutuskan akan mundur jika Su Chen tetap melanjutkan rencananya. Tanpa sepatah kata pun, kemampuan pengendalian Duan terhadap serangga mulai menjalar dan membeli tubuh Zhang Ming serta rekannya, membuat keduanya terkejut. Tindakan itu sengaja dilakukan Duan agar mereka berhenti membuat kekacauan dan tidak mengganggu rencana. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung dengan Su Chen berarti tidak ada jalan untuk menyerah di tengah jalan. Di tengah musim dingin yang membekukan, salju tiba-tiba berhenti turun. Fenomena itu mengejutkan Ratu Mayat, yang bertanya-tanya apa yang menyebabkan perubahan mendadak tersebut. Tak lama, ia menyadari bahwa para Devourer, yang selama ini ia anggap tak lebih dari serangga, kini telah mengepungnya dalam jumlah yang sangat banyak. Meski begitu, rasa takut tidak pernah menyentuhnya, karena ia siap menghadapi situasi itu dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba, dari dalam lautan beku muncul tentakel raksasa yang menjulang ke permukaan. Tentakel itu berasal dari gurita dan lobster mutasi raksasa yang kini bergabung sebagai pasukan Ratu Mayat. Setelah kemunculan mereka, Sang Ratu segera memerintahkan untuk menghabisi seluruh Devourer yang mengepungnya. Di sisi lain, Yunyun terkejut melihat seekor lobster raksasa di hadapannya. Namun bukannya gentar, ia justru bersemangat seolah melihat hidangan laut segar, dan meminta izin untuk menghadapinya sendiri. Yunyun kemudian mengubah dirinya ke dalam wujud terkuatnya, menjadi raksasa, dan seketika menghantam gurita raksasa itu dengan pukulan dahsyat. Sementara itu,
Duan menyadari bahwa pasukan zombie Ratu Mayat mulai bergerak ke arah mereka. Ia segera memerintahkan para Devourer di bawah kendalinya untuk menyerang balik. Serangan besar pun pecah saat pasukan Devourer meluncur cepat menuju kawanan zombie, bersama Zhang Ming dan rekan-rekannya yang juga berada di bawah kendali Duan. Pertempuran sengit terjadi, di mana para Devourer bekerja sama saling bahu-membahu menghabisi pasukan zombie dengan kapak besar mereka. Di tengah kekacauan itu, Su Chen meminta Duan untuk mengurus gelombang zombie sementara ia sendiri akan berhadapan langsung dengan Ratu Mayat. Ia lalu mengeluarkan sebuah pedang buatan Master Fu dari ruang dimensinya. Duan yang diliputi kecemasan memperingatkannya agar berhati-hati saat melawan musuh sekuat itu. Namun Su Chen menenangkan kekhawatirannya, meyakinkan Duan untuk tidak takut, dan mengingatkan kembali semua hal penting yang pernah ia katakan sebelumnya. Setelah menyampaikan tekadnya kepada Duan, Su Chen langsung melompat turun dari atap gedung dan melesat cepat menuju Ratu Mayat dengan pedang terhunus di tangannya. Tubuhnya mendarat kuat di bawah, dan dengan gerakan mantap ia menghempaskan para zombie yang mencoba menghalangi langkahnya. Dalam sekejap, Su Chen mengayunkan pedangnya tanpa keraguan sedikit pun, memusnahkan setiap zombie yang berada di sekitarnya dengan kekuatan penuh. Di tengah pertempuran, Profesor Xiao tiba-tiba muncul dan mengungkapkan bahwa kekuatan spiritual Ratu Mayat tidak sekuat yang mereka bayangkan. Ia merasa bahwa jika Su Chen dapat menghajarnya hingga berada di ambang kematian, maka langkah selanjutnya akan menjadi miliknya. Mendengar itu, Su Chen hanya bisa membatin bahwa apa yang dikatakan Profesor Xiao terdengar, seolah segalanya bisa dilakukan dengan mudah. Sementara itu, di balik gelombang zombie yang tiada habisnya, Ratu Mayat menyadari keberanian Su Chen yang nekat menerobos ke dalam pasukan mayat hidupnya. Menilai tindakan tersebut sebagai bentuk keinginan untuk mati secara tragis di tangannya, ia mengangkat satu tangan dan melepaskan serangan kristal es yang melesat ke arah Su Chen. Seketika, sebuah gunung kristal es menjulang tinggi di hadapan Su Chen, menghentikan langkahnya dalam sekejap. Namun, kekuatan Su Chen tidak membiarkan penghalang itu menjadi masalah. Dengan loncatan luar biasa, ia berhasil melompati gunung es tersebut dan kembali melesat cepat menuju arah Ratu Mayat. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apakah Profesor Xiao menyadari betapa kuatnya sosok yang kini berdiri di hadapannya. Profesor Xiao kemudian memikirkan kemungkinan besar yang akan terjadi jika mereka benar-benar berhasil menaklukkan Ratu Mayat. Ia mengingatkan bahwa kemenangan itu akan memberi kesempatan bagi Su Chen untuk mendapatkan inti kristal milik Sang Ratu, yang berarti kekuatan pasukannya kelak bisa berada di bawah kendali Su Chen. Tak lama kemudian, Su Chen mendarat tepat di hadapan Ratu Mayat. Tatapannya terfokus pada sosok pemimpin zombie itu, sementara pikirannya menyadari bahwa ia kini berada di puncak level 2. Jarak kekuatannya dengan Ratu Mayat masih terpaut sangat jauh. Sambil menggenggam pedangnya erat-erat, Su Chen berpikir dalam hati bahwa jika ia memiliki pilihan, mungkin ia akan memilih untuk menghindari pertarungan ini. Namun, kemungkinan untuk menguasai pasukan dengan kekuatan selevel Ratu Mayat terlalu besar untuk dilewatkan, karena hal itu akan memberinya kekuatan untuk mendominasi dunia yang kini telah dilanda kiamat. Meskipun demikian, Su Chen menyadari bahwa pertarungan ini tidak lagi dapat dihindari. Di hadapannya, Ratu Mayat menatapnya tajam. Sorot matanya memancarkan kilatan mematikan yang membuat udara di sekitarnya terasa semakin mencekam. Tanpa sedikit pun keraguan, Su Chen melangkah maju menghadapi Sang Ratu, membulatkan tekad dalam hatinya bahwa ia akan mempertaruhkan segalanya demi kemenangan, apapun risiko yang harus ia hadapi. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.